Prabowo datang ke PSI. Saya ingat banget, saya nggak mau salaman. Ya. Pada saat itu. Saya nggak mau foto. Masih tengil tuh ya? Tengil. Tengil. Oke. Muka saya tegang nih. Saya seruangan sama Pak Prabowo. Muka saya tegang. Pas teman-teman PSI salaman, saya nggak mau salaman. Oke kawan muda, kali ini tamu Ngobsdul kita ini beneran anak muda. Beliau Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Aktif juga di media sosial. Terus di 2019 juga udah tergabung jadi tim kampanye Jokowi Ma'ruf Amin. Dan sekarang juga sebagai anggota tim Fanta di tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Kita sapa beliau Dede Prayudi. Tapi biasa dipanggil Bro Uki ya? Bro Uki. Oke, selamat datang Bro Uki. Terima kasih udah datang. Terima kasih sudah diundang. Pleasure is all mine. Gimana kabar? Alhamdulillah capek, sibuk ya. Tapi capeknya nggak dirasa-rasain karena kita kerjanya itu dengan passion ya. Dengan passion? Dengan passion, jadi nggak kerasa. Tapi yang jelas kalau kita bisa tidur 5 jam, 6 jam itu adalah sebuah kemewahan sekarang. Sebuah kemewahan? Sebuah kemewahan. Buat anak muda? Iya. Biasa anak muda kan jam tidurnya lebih panjang. Untuk tahun politik ini, anak muda yang berkecimpung di politik itu agak susah tidur lama-lama. Karena kesibukan ya, apalagi saya caleg iya, pengurus Dewan Pimpinan Pusat iya, di tim Fanta iya. Kemudian jubir Koalisi Indonesia Maju juga iya. Juga termasuk di situ. Juga termasuk. Apalagi di tim Fanta, tim yang gede banget ini nih ya targetnya ya. Betul. Menyasar sekitar 57%. Antara 54 sampai 57% ya. Betul. Oke. Nah ya, kita mau nanya-nanya nih. Siap, silakan. Bro Uki ini gimana ceritanya bisa terlibat langsung di perpolitikan, terus mengambil terakhir jalan di PSI ya. PSI. Ya. Apa sih? Ya padahal dulu mungkin sekolahnya, kuliahnya entah di mana gitu loh. I see. Ya. Bukan terlibat, mungkin kalau anak-anak yang kuliah di Indonesia, di kampus-kampus terlibat pergerakan di kampus di Indonesia gitu. Bro Uki kan enggak nih? Enggak. Jadi gimana ceritanya itu? Saya ini seorang yang passion driven ya. Jadi saya adalah orang yang bekerja dengan baik kalau saya bekerja ikhlas dengan hati, dengan passion. Ya, betul. Dan waktu saya lulus SMA dihadapkan dengan pilihan mau kuliah jurusan apa, gitu. Saya juga menyerahkan itu semua kepada passion, gitu. Nah, ngikutin kata hati. Betul, singkat kata, saya lulus SMA karena saya adalah keturunan Minang ya, Minangkabau. Jadi orang tua saya dari Sumatera Barat, walaupun saya lahir dan besar di Jakarta. Oke. Anak laki-laki itu kalau di keluarga Minang harus merantau. Harus begitu pergi jauh dulu. Iya, jadi ditendanglah saya dari tanah air oleh orang tua saya untuk saya kuliah di New Zealand, mengikuti benua, kata hati, ya ke bumi lah ya. Betul, Kutub Selatan ya. Iya. Di sana saya pada akhirnya memilih untuk mengambil jurusan ilmu politik dengan sosiologi. Saya double major dulu. Politik dan sosiologi. Sosiologi dengan politik, betul. Ilmu politik mengajarkan saya how to gain and maintain power properly. Sosiologi. Ya. Sosiologi mengajarkan saya how to understand society, ya. Mempelajari masalahnya, mencarikan solusi untuk masalah-masalah tersebut. Kenapa itu? Di luar konteks politik. Nah, dua ini saya percaya menjadikan saya memiliki bekal yang cukup solid lah, gitu ya, untuk proses pembuatan kebijakan. Dan sebelum proses pembuatan kebijakan di sana ada proses politik dan lain-lain lah. Enggak, maksudku kenapa pilihannya ke politik dan sosiologi? Ada urusannya dengan kabaunya kan atau apa atau keluarga? Iya. Kalau passion ini artinya datangnya dari hati. Cuman apakah kemudian ada keturunan ya? Kakek saya di Bukit Tinggi adalah salah satu pejuang kemerdekaan dulu, ya. Kemudian di era kemerdekaan beliau itu seorang ulama ya, ulama yang cukup terkemuka, politisi ya. juga, ulama politisi juga. Dan juga pejabat pemerintahan, ya. Dulu Sumatera dengan Riau itu masih
di dalam satu provinsi namanya Sumatera Tengah ya. Oke. Dan beliau itu adalah kepala penerangan ya, juga sebagai ulama masyumi ya, yang dimana ya karena pergerakannya ya, karena pemikirannya, jadi buku-buku yang beliau tulis itu dan bacaan-bacaannya itu berbahasa Inggris dan bahasa Belanda. Oke. Dan pada Ini akhir khas masyarakat Sumatera Tengah ya. zaman itu ya. Sumatera Tengah itu kawan muda itu sekarang itu kira-kira Sumatera Barat, Riau, Jambi. Sebagian Jambi. Sebagian Jambi Ya. utaranya itu. Iya, Kira-kira ya, gitu. betul. Jadi kakek saya itu seorang pergerakan, seorang intelektual, ya, yang juga kemudian seorang ulama, juga duduk di pemerintahan sebagai kepala Departemen Penerangan Sumatera Tengah zaman itu ya. Pemerintahan, dari pemerintah ya. Betul. Dan masih dapat dikatakan rekan seperjuangan kalau bukan anak buah ya dari Wapres pertama kita, yaitu Bung Hatta. Nah, kemudian kakek saya meninggal di umur, waktu bapak saya di umur 4 tahun, itu kalau nggak salah tahun 55 ya. Saat itu pergolakan ideologi itu sedang kencang-kencangnya. kenceng-kencengnya Di Indonesia. Di Indonesia. Juga di Sumatera Tengah. Termasuk di sana. Dan beliau meninggal ditembak lah oleh seseorang yang memiliki senjata ya, yang pada saat itu memang terafiliasi dengan PKI. Jadi kalau bisa saya klaim bahwa saya ini adalah keluarga korban PKI. Justru begitu. Justru begitu. Ya, tapi mungkin kadang-kadang kawan malah muda pasti nggak tahu lah ya cerita ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau bapak saya sih enggak, beliau seorang banker ya. Beliau seorang banker, pernah bekerja di salah satu bank terkemuka lah, bank BUMN. Yang kantornya di Sudirman. Nah, itulah kurang lebih ya. Kalau misalnya saya dipaksa untuk mencari justifikasi kenapa punya passion di politik, gitu. Karena saya nggak ngerti, karena bapak saya nggak, ya mungkin kakek saya gitu. Jadi kalau mungkin sempat terputus di bapak, tapi sempat nyambung terputus, lagi di iya. cucu. Saya tuh awalnya nggak tahu sejarah kakek saya, sampai saya hampir lulus S1. Gitu. Oh gitu. Saya cuma tahu kakek saya tokoh dan ulama dulunya ya. Ya. Nah, sampai saya mau lulus Pernah pulang kampung gitu? Saya sering pulang kampung gitu. Tapi ada satu momen di mana saya udah hampir lulus nih ya. Ketemu sama tetua-tetua lah di Bukit Tinggi. Kerabat di kampung. Iya. Di mana kampung? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya, tepatnya di Ampe Angke. Ampe Angke. Betul. Nah, kemudian si tetua tersebut lah ya, itu mengatakan, nanya ke saya, oh ya kuliahnya ambil apa? Ilmu politik. Wah, ini keturunan kakeknya berarti. Kayak begitu. Langsung dia orang dulu kan siapa? begitu. Iya. Orang Kerabat karena beliau dulu. ini memang teman kakek saya dulu. Yang di zaman itu, di zaman saya berbicara dengan beliau saat itu, beliau masih hidup gitu ya. Kalau sekarang sih itu dengan harapan, dengan kebanggaan berarti kerabat di kampung itu ceritakan Bro Uki ya kali ya. Cuman mungkin saya kan nggak meneruskan ya perjuangan ideologis kakek saya yang saat itu memang sangat masyumi, kental dengan unsur masyuminya. Sementara saya memilih jalur, kalau di Indonesia ini kan ideologi politik tuh yang berlaku sekarang tuh cuma dua ya, kalau nggak agama, kalau nggak nasionalis gitu. Sedangkan masyumi ini belongs to agama, saya ada di jalur yang satu lagi, jalur yang nasionalis. Kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya nggak sama-sama banget, cuman ketertarikan politik tuh ada. Tapi concern terhadap itu tadi, tujuan politik sama kayaknya ya dengan kakek? Iya. Saya pernah nanya sama almarhumah nenek. Saya pernah nanya sama almarhumah nenek, saya tanya, saya panggilnya Amak ya. Amak itu artinya emak ya. Karena bapak saya manggilnya Amak, saya jadi ikutan. Biasa kayak gitu ya. Saya nanya, Amak, ini kakek kenapa sih mau-mauan gitu ya? Karena kan zaman dulu politik lebih berat ya pada saat perang ideologi. Karena itu ada kan. fisik juga ada. Iya, karena ancamannya di depan mata banget, jarak antara muka kita dengan ancaman itu cuma sejengkal gitu. Dan Amak bilang ya karena kakek Uki ya hidupnya yang cuman pengen ngasih manfaat aja buat orang kayak gitu. Dia belajar supaya dia pinter supaya dia ngasih manfaat buat orang kayak gitu. Dia berjuang ketika selesai belajar, nah, perjuangannya bukan buat diri sendiri gitu. Makanya di kampung sampai sekarang ya, itu rumahnya ya biasa banget. Ya rumah panggung ya, kayu gitu. Kebayang. Di bawahnya itu, di kolong rumah panggungnya itu tempat ternak ayam dulu ya, sebelum almarhumah nenek meninggal.
gitu. Dan ada empang, terus ada bilik buat BAB Ya. di atas empang. Oh iya. Nah pas lagi BAB, pas lagi plung-plung begitu ikan. Ada ikan Itu yang makan. memori waktu kecil. Iya, itu memori saya Dan waktu kecil. cerita nenek itu juga jadi patokan Bro Uki sekarang. Enggak, kebetulan terjun- sama. Kebetulan sama. Jadi saya sendiri juga merasa kayak begini. Kenapa ya saya nggak pengen amat atau nggak punya tujuan hidup untuk menjadi orang kaya? Ya artinya kan lulus di Swedia, lulus di New Zealand kayak gitu. Artinya mestinya mapan secara ekonomi, secara finansial. Betul. Bisa dikejar itu. Iya, walaupun kita nggak pengen jadi orang miskin ya. Iya, Maksudnya pasti. itu manusiawi ya. Iya, oke. Tapi nggak punya tujuan hidup untuk jadi orang kaya. Jadi kayak begini. Suatu hari saya ditanya sama orang sih. Bro Uki melakukan perjuangan ini, perjuangan itu, ini ngelawan korupsi, itu melawan ini memangnya nggak takut nyawanya terancam? Kayak begitulah ya. Kemudian saya bilang, nyawa terancam ya. Tapi kan semua orang akan mati juga, gitu. Logika aja begitu. Semua yang hidup akan mati. Akan mati. Yang membedakan seseorang dengan orang lain adalah seberapa banyak kemuliaan yang dia lakukan semasa hidup. Apa yang ditinggalkan? Exactly. Seberapa besar manfaat atau seberapa banyak manfaat yang ditebarkan untuk orang lain semasa dia hidup. Itu yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dan saya mengejar itu, gitu. Ketimbang saya, aduh ntar terancam mati lagi kayak gitu. Saya ya udahlah, semua orang yang hidup kan akan mati. Nah, kemudian ini filosofis banget ya. Kemudian konkretnya itu seperti apa? Ini kan buat anak muda ya. Gitu. Ya. Hal-hal berat ini sebenarnya. Main berat ya. Iya, oke. Iya. Tapi konkretnya beginilah ya. Jadi saya S1 di New Zealand, punya kesempatan untuk stay ya. Cuman memang saya pikir New Zealand negara yang terlalu sepi ya, terlalu membosankan untuk tinggal. Terlalu anteng untuk tinggal di sana sehingga saya memutuskan untuk pulang. Cuma kan kesempatan saya untuk tinggal di luar negeri itu nggak cuma New Zealand. Oke. Saya menerima beasiswa dari pemerintah Swedia untuk lanjut ke pendidikan tingkat S2 di Stockholm University di kota Stockholm di Swedia. Nah, singkat cerita, luluslah saya gitu. Ketika lulus, saya dihadapkan sama pilihan karena kalau kita lulusan Swedia ya, mereka punya kebijakan migrasinya atau migration policy-nya itu brain gain. Brain gain itu mengambil otak-otak dari luar negeri untuk majuin negara. Diolah dulu di universitas di sana, kemudian bekerja di sana untuk memajukan mereka lagi. Kayak gitu ya. Godaan ya. Iya, godaannya di situ. Bro Uki berarti itu godaan kan? Betul. Di mana ya hidup di sana begitu terjamin dan stabil. Makanya ada percakapan saya sama abang saya yang dimana sekarang abang saya sudah menetap dan beranak pinak ya, karena beliau menikahi orang Swedia, perempuan Swedia yang kebetulan lahir sebagai Muslim, namanya Fatima, dan beranak pinak di sana. Nah, ketika saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia, nggak make sense buat dia. Nggak make sense buat dia, gitu. Jadi abang saya bilang, ini mohon maaf ya bahasa saya, kalau sama abang saya itu seada-adanya, karena kami bedanya cuma 2 tahun. Oke, akrab lah. Akrab, ya teman main, teman berantem segala macam lah dari kecil. Jadi abang saya bilang, Ki, goblok banget sih lu, gitu. Kenapa goblok bang? Gitu kan. Iya lu ngapain pulang ke Indonesia? Katanya. Di sini hidup lu terjamin, stabil ya. Di sana masih gelap. Di sini kalau lu membangun keluarga, lu berkeluarga lah gitu ya. Dari anak lu lahir tanggung pemerintah, anak lu butuh popok di pemerintah yang beliin, ditanggung pemerintah lah. Anak lu usia 1,5 tahun di sana udah ada child care ya, tempat pengasuhan anak yang dimana ini ditanggung pemerintah supaya istri lu bisa cari kerja atau istri lu bisa melanjutkan kerja yang sempat terputus gara-gara dia hamil dulu. Lalu anak lu PAUD tanggung pemerintah, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 bahkan S3 bukan hanya ditanggung pemerintah. S3 itu udah ditanggung pemerintah juga digaji gitu. Terus lu ngapain pulang ke Indonesia? Goblok. Gitulah kurang lebih. Jawabannya apa? Gue pikir ini bener juga abang gua, tapi gini, Bang. Justru karena apa yang lu bilang bener itu, gue harus pulang ke Indonesia. Gue kepengen Indonesia juga sama seperti Swedia. Dan gue yakin Indonesia bisa seperti Swedia. Gue nggak tahu prosesnya berapa lama. Tapi kan harus dimulai, harus dikerjakan, harus diproses. Gitu. Dan gue harus jadi bagian dari proses itu. Apa kata si abang? Ya pada akhirnya ya udah kita berdamai dengan perbedaan. Oke. Jadi cuman saya salut juga sih
Karena ponakan-ponakan saya dari abang saya itu bisa bahasa Indonesia semua. Jadi yang paling tua dia lahir 2010, berarti sekarang 13 tahun ya. Itu dia bisa bahasa Indonesia. Oke, nasionalisme keindonesiaan. Keindonesiaan abang saya itu dimulai dari pokoknya anak gua di rumah harus pakai bahasa Indonesia sama gua. Gitu ya. Begitu dia. Kompromi dengan istrinya berarti gitu, bisa gitu ya. Iya, istri. Nah, karena abang saya juga belajar bahasa Swedia. Istrinya belajar bahasa Indonesia. Jadi saya kadang-kadang dengan istrinya juga karena dibisikin abang saya kan. Lu ngomong sama Fatima bahasa Indonesia dong. Kayak begitu. Biar kepake apa yang udah kita pelajarin gitu katanya. Oh ya udah siap. Ya udah. Kadang-kadang saya sama Fatima pakai bahasa Indonesia. Ya kurang lebih begitulah. Apa yang dia bisa perbuat untuk keindonesiaannya tetap dijaga lah. Tetap dijaga walaupun memang kita ada perbedaan filosofis ya tentang cara ya atau tentang pilihan-pilihan untuk menetap di mana serta alasan-alasannya ya. Beliau menganggap bahwa dengan gue tinggal di luar negeri, ini nggak mengurangi nasionalisme gue, katanya. Nah, lanjut nih, Bro. Tentang mahasiswa anak muda Indonesia sekarang lah. Siap. Dia dengan politik, mereka dengan politik, ngeliatnya gimana? Kalau Mas Uki kira-kira kayak gitu tadi ya? Iya. Bro. Saya pernah menjadi mahasiswa, walaupun nggak di Indonesia waktu S1, saya ikut pergerakan juga. Saya ingat banget zaman itu saya ikut marching demo ya ke kedutaan Amerika Serikat karena kami menolak invasi Amerika Serikat di Irak. Zaman itu ya dulu ya. Bersama teman-teman kami sesama student association, kalau di sini mungkin BEM kali ya. Kayak BEM kali ya. Kayak BEM. Ya kami 2001 kali itu ya. 2001 dan saya juga dulu sebenarnya aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi saya itu Perhimpunan Pelajar Indonesia Wellington, New Zealand. Ya kurang lebih saya sebenarnya ikut ya. Tapi memang saya melihat pergerakan anak-anak mahasiswa di Indonesia ini berbeda dengan mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri. Ini berbeda. Apa bedanya? Mereka lebih terpapar kan, gitu. Mereka lebih terpapar dan mereka ada wakil rakyat di sini, gitu. Nah kalau di mereka yang di Indonesia, yang di Indonesia, ya. Kalau di luar negeri kan nggak ada, gitu. Jadi selain mereka lebih terpapar dengan dinamika, nggak langsung merasakan politik, sosial, ekonomi, nggak hanya tahu tapi experience apa yang terjadi di Indonesia. Mereka juga ada tempat-tempat ya atau kiblat-kiblat untuk mereka melakukan aktivisme. Misalnya mereka ke DPR ya, mereka ke kantor presiden, mereka kemana kayak gitu kurang lebih ya. Dan itu tidak menjatuhkan mata Indonesia di luar negeri. Justru itu memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis. Bayangkan kalau pelajar Indonesia demo di kedutaan Indonesia. Orang luar negeri mikir kan, ini tetangga-tetangga. Lu ada apaan gitu? Iya, ini negara lu ada apa? Kurang lebih seperti itu. Tapi begini. Jadi subjeknya yang beda juga. Konteks, subjek, environment itu semuanya beda. Tapi begini, saya percaya bahwa mahasiswa di Indonesia lebih tepat, lebih cocok, bahkan saya katakan harus ya untuk menjadi oposisi. Ketika jadi mahasiswa. Nah, kemudian berkembang persepsi. Kalau dia sudah selesai, terus kemudian dia di partai atau di pemerintah, kan ada persepsi udah mengkhianati ideologi perjuangan mereka. Enggak lah. Menurut Bro Uki gimana? Saya ingat ya, waktu itu ex-ketua BEM UI, ya, Mas Manik ya, itu mengumumkan bahwa beliau itu bergabung dengan salah satu partai politik. Ya. Walaupun si salah satu partai politik tersebut ya sering dianggap orang saingannya partai saya. Perindo, ya, sering dianggap oleh orang lain ya, tapi ini kan persepsi. Dan walaupun Mas Manik saat itu ramai sekali dibully, saya malah justru orang yang membela Mas Manik. Dengan alasan bahwa kayak begini. Nih saya menceritakan alasannya dengan menceritakan pengalaman saya ya. Saya pernah beberapa kali mengisi seminar di kampus-kampus, ya. Saya selalu katakan sama mereka bahwa kalau anak-anak muda ya kayak teman-teman mahasiswa misalnya menganggap bahwa politik itu kotor ya,
bahwa politik itu korup, ya. Sementara teman-teman Atau sistem. atau sistem korup. Sementara teman-teman either apolitis atau apatis ya. Apolitis ini merasa hiruk pikuk politik nggak bersentuhan dengan kulit mereka. Ya. Apatis ini merasa kalau bicara politik ya artinya kita hanya berbicara soal korupsi. Ya, kita hanya berbicara soal politik itu kotor, gitu-gitulah, gitu ya. Nah, tapi teman-teman nggak mau masuk ke dalam sistem, ya, nggak mau masuk ke dalam gelanggang yang bernama gelanggang politik, ya teman-teman harus ikut bertanggung jawab. Kalau yang idealis nggak mau masuk ke gelanggang politik, maka gelanggang politik akan diisi oleh orang-orang yang nggak idealis yang dianggap oleh teman-teman sebagai orang-orang yang kotor-kotor itu. Dan Anda karena sudah ikut memberi ruang supaya mereka punya ruang untuk masuk ke gelanggang ini, Anda ikut bertanggung jawab dong. Kayak gitu. Jadi saya punya analogi begini. Kalau misalnya kita melihat sebuah ruangan yang kotor, ya, kita tuh selalu punya pilihan. Kita mau berteriak-teriak dari luar, ya. Atau Hey, tolong bersihkan pojok sana, pojok sini, pojok sana, pojok sini, gitu. Ya kalau orang yang di dalam mau ikut mau bersihin. Kalau dia mengambil keuntungan dari kotor-kotoran, bagaimana? Ya, atau pilihan kedua, bersihkan ruangan itu, dan langkah pertama untuk membersihkan ruangan itu adalah masuk dulu ke dalam ruangan tersebut, gitu, masuk ke dalam sistem. Makanya saya sangat mendukung anak-anak muda yang masih idealis masuk ke politik, ya, apapun partainya. Walaupun partai tersebut kerap dianggap sebagai kompetitornya partai saya, ya, ketika anak tersebut dibully, saya pasti akan membela dia. Gitu. Memang bagusnya 1.000 orang anak muda langsung masuk jebret, ya, sehingga dia menjadi satu gerbong yang kuat sendiri, ya. gerbong yang idealis. Semakin banyak artinya semakin semakin banyak, bagus. iya. Tapi kan satu itu lebih baik daripada 0. Paling enggak. Paling enggak. Jadi kalau ada satu, yang satu ini harus kita appreciate, harus kita encourage. Justru bukan dibully. Jangan dibully, justru dengan dia dibully, gimana mau jadi 100? Satu aja setengah mati dia berarti kan? Yang satu aja ini harus menahan mental untuk dibully. Yang lain nih mau masuk supaya dia bisa jadi 100, kan jadinya terdiscourage. Oke. Jadinya jadi takut, jadi males. Gitu. Sementara orang baik itu kerap kalah karena dia merasa sendiri. Gitu. Karena jadi minoritas. Karena dia jadi minoritas di dunia yang dianggap kotor dan korup tadi. Gitu. Makanya pertama saya pikir mahasiswa ketika dia menjadi mahasiswa jadilah oposan, ya. Ya. Karena saya percaya ya bahwa mahasiswa-mahasiswa ini idealis lah. Walaupun memang saya dengar selentingan kabar ya bahwa mahasiswa organisasi yang ini sudah terkontaminasi partai A, itu saya sudah dengar ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara dari hati ke hati, tatap muka, kami tahu lah bahwa orang ini idealis banget sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Menarik ya. Siap. Nah, saya mau loncat nih. Ya. Terus selama ini Bro Uki itu kan ya memang merapat ke Mas Ganjar. Ya. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Betul. Pertanyaanku, kenapa ganti haluan? Siap. Oke. Nah, ini jawabannya ada beberapa poin. Ada beberapa poin. Ada beberapa aspek. Ada beberapa aspek. Pertama-tama yang harus saya buka adalah keseriusan saya sewaktu saya bergabung ke PSI. Ya, jadi saya ini selama beberapa periode pemilu itu jijik parpol sebenarnya. Jadi bukan hanya golput, tapi juga udah di level jijik parpol, gitu. Nah kemudian PSI memulihkan jijik parpol saya, memulihkan golput saya bahkan sampai ke level jijik parpolnya ini, bahkan sampai ke level bergabung untuk berjuang bersama PSI. Jadi sebelum saya bergabung PSI kan saya jadi peneliti dulu. Ya. Saya pernah bekerja di UI, ya, di Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi. Lalu setahun di sana saya pindah ke United Nations Population Fund. Ini sebuah agensi, badan ya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ya yang mengurusi demografi lah, kurang lebih seperti itu ya. Karena S2 saya demografi. Nah, kemudian ketika saya tertarik ke politik, ini artinya ada partai politik yang betul-betul mengakomodir idealisme saya. Gitu. Nah, karena bahannya Bro Uki ini lengkap ya, politik, sosiologi, demografi. Iya. Makanya tadi saya percaya apa yang saya lakukan dari dunia pendidikan, di dunia pendidikan ini sebenarnya pembekalan saya untuk sesuatu yang saya udah setting ke politik memang. Gitu.
Nah, ya sudah, bergabunglah saya, gitu ya, ke sana dengan proses yang agak tengil. Tengil khas orang ini, Oh, Sumatera. wah jangan ntar kalau saya iyain orang Sumatera marah. Enggak, itu memang karakter beda gitu kan. Orang di timur seperti apa, orang di Makassar, kayak, itu kebinekaan kita kan. Siap. Gitu. Jadi waktu itu ya, jadi sahabat saya sewaktu SMA, teman tongkrongan, seangkatan ya, yaitu Bro Giring Ganesha, yang belakangan jadi ketua umum, kemudian digantikan oleh Mas Kaisang ya. Itu ngajak saya untuk bergabung ke PSI, gitu ya. Kemudian saya bilang begini, oke, gua membuka hati gua, tapi baru membuka hati, gua belum membiarkan PSI masuk tawaran. Gue pengen ketemu sama Grace Natali, ketua umum, terus bendahara, sekjennya Raja Juliantoni, Samara. Itu pentolan. Itu pentolan semua. Pengen ketemu dulu. Gue pengen ketemu. Biasanya nih, kalau orang ingin masuk ke sebuah organisasi, orang tersebut diwawancara kan. Kalau ini kebalik. Kalau ini kebalik, gue ketemu sama mereka gue wawancara, gitu. Jadi PSI ini ideologinya apa? PSI ini anti intoleransi atau anti Islam sebenarnya? Kayak begitu-gitulah. Sensitif semua. Uangnya dari mana PSI ini? Kayak gitu-gitu. Nah, kemudian jadi emang gaya tengil tuh ya waktu. Tengil banget ya. Iya, keren itu. Dan setelah mendengar jawaban mereka, kemudian saya bilang, oke, gua gabung PSI. Gitu, sini formulirnya. Kayak gitu. Dan hari itu juga langsung dicetak KTA-nya. KTA. Iya, friendship card kalau dulu namanya ya. Nah, jadi alasan saya bergabung ke PSI itu sangat ideologis, ya, sehingga nggak mudah, ya, buat saya untuk keluar PSI kemudian loncat ke partai lain. Buat saya kalau nggak ke PSI saya nggak mau ke politik. Kira-kira poinnya apa ya? Ideologis apa yang pas gitu, yang cocok, yang sama? Ini partai, misi utamanya ingin melawan korupsi. Dan mereka percaya, di PSI orang-orang ini percaya bahwa melawan korupsi itu harus dimulai dari partai politik. Dan partai politik adalah satu-satunya institusi publik yang belum pernah direformasi. DPR? Iya. Belum pernah. Ya benar. Belum pernah. Nah, maka untuk nyalek masih ada mahar. Terus habis itu kayak gitu-gitu loh. Nah, itu konkretnya seperti itu ya. Nah, kalau di PSI enggak, kita dibantuin untuk fundraising gitu. Itulah di PSI ya, untuk menjadikan partai ini dimiliki oleh publik. Begitu, tidak di-coupling oleh 1-2 orang saja menjadi seorang owner. Tapi singkat cerita adalah kurang lebih seperti itu ya. Dan saya juga pernah menjadi sahamnya ke publik ya, gitu, sahamnya ke publik. Dan saya juga pernah menjadi seorang saya seorang pendiri sebuah komunitas, yang komunitasnya ini memang untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda supaya menyebarkan pesan tentang toleransi menggunakan bahasa-bahasa anak muda, yaitu bahasa fashion, bahasa musik, indie. Gitu. Jadi secara ideologis ini memang cocok betul. Di scene anak muda masuknya juga ya. Dan anak muda lagi, gitu ya. Udah, PSI kan salah satu DNA-nya adalah anti korupsi dan anti intoleransinya ini yang salah satunya yang cocok dengan DNA saya tadi, yaitu menyebarkan pesan tentang toleransi di lingkup anak muda menggunakan bahasa anak muda yang tadi itu musik indie, fashion dan lain-lain gitu. Nah, PSI adalah partai yang mengakomodir idealisme saya, dan buat saya hingga saat ini, kalau saya nggak di PSI, saya nggak mau loncat ke partai lain. Mendingan saya nggak usah ke politik sekalian. Hidup saya lebih mapan kok di politik. Saya di UN itu lebih banyak uangnya daripada saya sekarang. Iya lah ya. Iya dong. Lebih tajir ya. Dan uang masuk bukan uang keluar. Jadi saya sudah keluar dari comfort zone saya untuk cita-cita saya. Di usia yang masih muda. Iya. Berkali-kali saya pulang ke Indonesia, kemudian ketemu comfort zone yang baru karena saya kerja di UN, keluar lagi. Dan kalau saya milih partai politik sembarangan, buat apa saya keluar dari comfort zone saya, berkorban yang tadi itu zona nyaman saya. Dan itulah kenapa bagi saya loyalitas pertama paling tinggi seorang Dede Prayudi itu adalah Indonesia dulu ya. Yang kedua adalah PSI, partai. Ya. Lalu yang ketiga adalah seorang Joko Widodo. Baru yang keempat adalah Ganjar Pranowo. Dan ketika saya harus dihadapkan untuk memilih
PSI atau Ganjar Pranowo, ya, saya jelas memilih untuk bertahan di PSI. Pertama karena alasan ideologis tadi, kedua misi saya di PSI belum selesai. Gitu, saya akan keluar dengan sendirinya kok dari PSI bahkan politik ya. Kalau misi saya di politik itu udah selesai, gitu. Tapi ini belum selesai. Nah, ini faktor pertama kenapa saya beralih. Artinya ini faktor pertama kenapa saya pada akhirnya memilih stay di PSI dan kemudian mencabut dukungan saya ke Ganjar Pranowo. Ini yang pertama ya, tapi belum ke Prabowo-nya nih ya. Yang keduanya ini menjelaskan kenapa Prabowo. Oke. Sewaktu saya mendukung Ganjar, saya mendukung dengan hati. Ya. Ganjar sebagai seorang sosok. Along the way terjadi dinamika politik. Ya. Kemudian saya bertanya kepada diri saya sendiri. Kalau Pak Ganjar menjadi presiden Indonesia, will he be the best version of Ganjar Pranowo? Gitu. Pertanyaan itu nggak terjawab-jawab. Oke. At the same time, menimbulkan keraguan. Menimbulkan keraguan saya. Ya. Okay. Kemudian at the same time, Prabowo datang ke PSI. Saya ingat banget, saya nggak mau salaman. Ya. Pada saat itu. Saya nggak mau foto. Masih tengil tuh ya? Tengil. Oke. Muka saya tegang nih. Saya seruangan sama Pak Prabowo. Muka saya tegang. Pas teman-teman PSI salaman, saya nggak mau salaman. Pas teman-teman PSI foto bareng, gitu ya, oke. Setelah acara, saya nggak ikut. Gitu. Oke. Dan along the way ya, saya memperhatikan Pak Prabowo. Saya berpikir, Pak Prabowo yang 5 tahun terakhir, ini Pak Prabowo yang keren sih sebenarnya menurut saya ya. Pak Prabowo yang setelah berkoalisi sama Pak Jokowi, ini Pak Prabowo yang berbeda dengan Pak Prabowo yang sebelumnya 2019 backwards ya. Kemudian saya juga punya pertanyaan tentang Pak Prabowo gitu. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, kita disuguhkan Pak Prabowo yang mana? Ya kan? Pak Prabowo yang sebelum 2019 ya, yang gebrak-gebrak meja ya, yang bilang Indonesia bubar ya dan marah-marah, atau Pak Prabowo yang sekarang ya, yang jauh lebih santai, humble sekali sekarang Pak Prabowo ya, karena saya sudah beberapa kali ketemu di PSI pernah, Kartanegara pernah ya, humble sekali dan sangat. Ini humble elektoral apa humble natural? Nah, ini akan terjelaskan. Oke. Humble sekali dan sangat sangat inklusif. Oke. Ya, sangat inklusif sekali ya, sangat mensejajarkan orang lain. Padahal beliau itu capres yang lagi leading ya, partainya nomor 2 ya, di DPR RI kursinya kan, dan lain-lain lah. Tapi memperlakukan kami seperti kami ini sejajar sama mereka gitu, dan ini sebuah poin plus ya, karena kan kami sering dibocil-bocilin. Ya, sering dianggap bocil tahu apa gitu. Laga lu sok partai besar, segala macam lah gitu ya. Cuman sama beliau diperlakukan setara, dan gak hanya beliau. Gerindranya sebagai partai politik juga memperlakukan kami seperti itu. Termasuk saya juga diperlakukan seperti itu. Dan ya, pertanyaannya adalah ini kita akan disuguhkan kalau beliau jadi presiden, ini Prabowo yang mana? Iya, Prabowo yang mana? Ya. Nah, ya alhamdulillah ya, puji Tuhan. Saya kebiasaan kalau habis ngomong alhamdulillah selalu puji Tuhan ya. Saya bertemu Pak Prabowo ini berkali-kali. Ya. Kemudian saya mencatat bahwa Pak Prabowo adalah seorang pembelajar. Seorang pembelajar yang berani mengakui kekurangan, berani mengakui kesalahan, berani mengakui kekeliruan, lalu kemudian memperbaiki itu semua. Berani berubah. Yes. Dan role model Pak Prabowo adalah memang Pak Jokowi. Dan ini pengakuan Pak Prabowo sendiri. Waktu bertemu dengan PSI, di DPP PSI, waktu kami yang kemudian gantian ke Kartanegara. Anda kelihatan cukup emosional ya ceritain ini. Bener ya? Karena memang waktu itu saya deep think ya. Waktu sedang mencerna ini semua. Dan logika saya mengatakan bahwa seorang pembelajar nggak akan mau menjadi dirinya lagi seperti waktu dia masih belum belajar.
Ketika dia salah. Ya. Ya. Dan seorang pembelajar, ya mungkin dia belum berada di titik sempurna. Oke. Gitu. Saya sekarang berbicara fair ya. Sekali dua kali mungkin bisa aja Pak Prabowo kemudian masih harus Pak Eds, ingat kayak gitu. Sekali dua kali mungkin aja harus. Mungkin ya. Tapi so far so good ya. Cuman ini logika saya aja. Logika saya aja, seorang pembelajar itu kan nggak mungkin dia mau menjadi dirinya lagi ya, dirinya yang seperti waktu dia masih belum belajar. Rugi dong. Gitu. Nah, inilah yang membuat saya kemudian percaya kalau Pak Prabowo menjadi presiden 2024, Pak Prabowo akan menjadi Pak Prabowo yang saya anggap keren tadi. Bukan yang sebelumnya. Bukan yang sebelumnya. Bukan Pak Prabowo yang pernah kami berikan award kebohongan. Jadi kurang lebih itu adalah Begini banget ya, perubahan dari cetak gitu. Sangat luar biasa. Pas Pak Prabowo balik ya dari kantor DPP, kami membicarakan ya, ini Prabowo baik sekali ya, humble sekali ya, kayak gitu. Dan saya ingat sekali. Yang beliau katakan saat itu di kantor DPP PSI, itu adalah begini. 2045 kita akan mencapai Indonesia Emas. Dan untuk mencapai ke sana, kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang super berat. Yaitu tantangan global misalnya ya. Dari tantangan global aja, di sini ada COVID ya. Pasca COVID ada inflasi, resesi, perang Ukraine, Rusia. Kemudian belakangan ada lagi nih Iklim segala macam. Iya, belum lagi iklim yang bisa menyebabkan krisis pangan ini udah di depan mata. Gitu. Maka satu modalitas yang wajib kita harus punya itu adalah persatuan. Dibilang kayak begitu. Nggak sekalipun kata koalisi disebut di pertemuan kami. Persatuan. Gitu. Lalu kemudian beliau juga mengatakan sesuatu yang membuat saya kemudian berpikir, berubah ya beliau ya, gitu. Waktu itu kan karena beliau masih pertama kali ke DPP, saya masih skeptis ya, masih apatis kan. Iya. Ini mau ngapain nih orang nih? Ini karena gua ada undangan aja nih, makanya gua datang menghormati yang undang. Kayak gitulah. Bukan terpaksa dalam artian saya dipaksa partai ya. Enggak, ini emang itu. Karena memang saya kalau diundang orang, iya pastilah. saya usahakan untuk datang, gitu ya. Tapi banyak pikiran-pikiran ini banyak sekali ya. Gitu. Nah, kemudian beliau juga bilang begini, bangsa ini terlalu besar, bangsa ini terlalu kompleks untuk dikafling hanya oleh 1-2 kelompok saja. Gitu. Dan supaya nggak dikafling oleh 1-2 kelompok saja, maka memang harus ada kesejajaran. Gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang buat saya ngena. Kesejajaran membuat persatuan? Iya dong. Oke. Itu yang membuat Bro Uki masuk saya. Pertama, membuat saya yakin bahwa Pak Prabowo yang sekarang bukan Pak Prabowo yang sama ketika kami beri kebohongan award. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perlakuan sejajar Pak Prabowo dan Gerindra kepada saya dan rekan-rekan PSI, ini ada filosofi di baliknya. Artinya beliau melakukan itu memang untuk sebuah filosofi yang beliau percaya benar, bukan untuk kerja elektoral. Kurang lebih seperti itu. Itu jawaban pertanyaan saya tadi itu ya, humble yang seperti apa. Iya, dan itu bukan buat kerja elektoral. Dan itulah yang kemudian membuat saya memantapkan diri ya, untuk ya di samping memang gestur Pak Jokowi ini kan ya memang ke Pak Prabowo ya. Jadi Bro Uki ini emang sama sekali nggak pernah melihat Prabowo seperti sekarang itu sebelumnya? Nggak pernah. Saya ingat banget kok. Karena nggak berinteraksi ya Pak? Kenapa? Sebenarnya nggak perlu berinteraksi. Nggak perlu berinteraksi. Kita juga pernah melihat lah dulu ya, Pak Prabowo pernah tampang Boyolali dijadikan bahan untuk olok-olok, misalnya kayak begitu ya. Okay. Yang sekarang kan udah nggak pernah. Ya, justru beliau memperlakukan ya kami setidaknya ya itu memperlihatkan respect ya yang membuat kami Pak Prabowo deserves mutual respect dari kami. Mutual respect. Iya, gitu. Dan penjajakan PSI dengan Gerindra ini lama sekali loh. Ya kan? Paling lama. Ya, karena kami juga butuh yakin. Gitu. Jadi
nggak hanya suasana kebatinan Bro Uki, teman-teman yang lain juga mirip-mirip lah kurang lebih seperti itu ya. So ketika kami memutuskan Prabowo gitu. Nah ini melalui proses yang lumayan panjang. Karena ini benar-benar dari seseorang yang dulu menjadi kompetitor politik kami, ya. Iya. Kemudian kami dukung gitu. Dah, maka nggak heran ya proses PSI untuk berada di koalisi Indonesia Majunya Prabowo Gibran, dulu belum ada Gibran ya. Itu cukup panjang. Itu bagaimana meyakinkan teman-teman di daerah di DPD, DPC gitu? Nah begini. Ini pengen tahu aja rumah tangga orang nih saya nih. Iya, karena begini, mendukung paslon itu nggak hanya sekedar mendukung sosok capres maupun cawapresnya, gitu. Karena kami ini partai politik. Partai politik itu deklarasi dukungan belum selesai kerjanya, karena kami harus mengusung. Mengusung artinya kami harus berkoalisi, gitu. Memang saat itu terjadi kekakuan komunikasi. Kekakuan komunikasi antara kami dengan PDIP partainya Mas Ganjar, ya, yang dimana membuat kami dengan Mas Ganjar akhirnya berjarak, membuat kami dengan PDIP akhirnya berjarak, kayak gitu ya. Dan at the same time ya Pak Prabowo dengan Gerindra datang dengan begitu humble, ya, datang dengan begitu ramah, begitu menyajikan pergaulan yang setara gitu ya. Dan di PSI beberapa syarat untuk teman-teman itu mendukung bahkan mengusung itu adalah yang pertama memang harus sejalan dengan garis ideologi kami ya. Anti korupsi, anti intoleransi. Ini adalah DNA kami. Kemudian kenyamanan berkoalisi. Kenyamanan ini adalah hubungan antara partai. Hubungan antara kader di antara partai yang berbeda tadi. Soal equality tadi itu ya. Yes, dan itu mereka bisa memberikan itu. Yang ketiga, kami pernah menggaungkan Jokowisme dan sampai sekarang kami gaungkan. Keberlanjutan hilirisasi, IKN, pembangunan yang Indonesia sentris. Gitu. Dan ini semua ternyata ada di Pak Prabowo. Dan nggak hanya itu ya, Mas Gibran sebagai simbol politik Pak Jokowi itu juga ada di sana. Jadi mau apa lagi? Sehingga kami all out mendukung Pak Prabowo 100%. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau udah mau apa lagi udah nggak ada lagi ya. Kita pindah dulu nih, geser dulu. Siap. Nah, isu sekarang, bahasa sekarang tentang politik dinasti. Bagaimana tanggapan Bro Uki? Ya, jadi kan politik dinasti itu terjadi ketika seorang penguasa, dalam hal ini kalau zaman dulu kan itu raja ya, kata dinasti itu kan sebenarnya referring to one era di mana masih kingdomship gitu ya. Seorang raja langsung menunjuk anaknya menjadi penerusnya untuk menjadi raja, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini artinya alur aspirasinya itu bergeraknya dari atas ke bawah. Nah, sementara apa yang terjadi di Indonesia dengan iklim demokrasi ya, ketika kita berbicara soal menentukan presiden dan wakil presiden, kita mengalami proses proses seleksi, kedua proses eleksi, pemilu, election. Ya. Proses seleksi di negara ini semuanya ditentukan oleh elit. Semua ditentukan oleh elit. Karena elit yang menyajikan paslon-paslon kepada rakyat, gitu ya. Sementara proses election itu yang melakukan atau ditentukan oleh grassroots, oleh rakyat. Ya. Sementara politik dinasti itu hanya berlaku, bisa disebut politik dinasti apabila seperti zaman kerajaan tadi ya, dari awal sampai akhir ini prosesnya itu nggak melibatkan bawah atau aspirasinya itu bergerak murni dari atas ke bawah aja, bukan dari bawah ke atas. Gitu. Memang kalau misalnya mau sistem demokrasi yang betul-betul demokrasi yang totalitarian ya, bahkan proses seleksinya juga ditentukan oleh rakyat. Cuman kemudian kita dihadapkan pada tantangan kualitas, ya kan, kualitas demokrasinya sudah sampai level mana, ya kan, jangan-jangan ya karena demokrasi itu kan
nggak semuanya itu sisi baik. Dark side of democracy is demokrasi memenangkan yang banyak, bukan yang benar, bukan yang baik. Paling populer. Iya, paling populer. Apabila ya unit-unit di dalam satu lingkup demokrasi itu belum memiliki kedewasaan, belum memiliki literasi politik yang baik, ya, maka demokrasi menjadi super kuantitatif. Itu maka apa yang terjadi di Indonesia, sistem Indonesia itu sebenarnya sudah baik-baik aja. Proses seleksi dilakukan oleh elit politik, partai dalam hal ini ya. Proses pemilihan Dari rakyat itu dilakukan oleh rakyat. Dan kalau ini seperti ya terjadinya seperti apa yang ada di Indonesia, ya nggak dinasti dong. Dinasti itu ya seleksi dan eleksinya dari raja. Gitu. Ya udah salah lah itu. Iya, itu kan itu kan narasi yang dikembangkan karena ya ada faktor sentimen ya. Okay. Sentimen pilpres, persaingan, patah hati. Ya patah hati ini ada. Drakor. Ada. Iya. Ya kurang lebih begitulah. Oke. Ya. Oke, selanjutnya nih Ya. Prabowo Gibran di setiap pidato di hadapan relawan atau pendukung selalu menekankan nggak usah ngeladenin fitnah, nggak usah ngeladenin hoax segala macam gitu kan, atau narasi negatif. Menurut Bro Uki itu, ya Bro Uki gimana? Nggak ada tuh, nggak ada serangan balik, nggak usah jawab fitnah apa segala macam gitu ya. Ya memang. Nggak usah diladenin gitu. Nggak usah diladenin lah, nggak usah diladenin. Memang sih ada beberapa fitnah yang kadang-kadang memang harus diluruskan. Jadi dilihat juga damage-nya gitu. Cuman selama serangan, fitnah, caci maki itu tidak terlalu berdampak, kita fokus kepada positive campaign. Kita fokus kepada positive campaign, menyebarluaskan apa yang termaktub di dalam dokumen visi misi yang kita sebut Asta Cita ya, ke dalam kita sosialisasikan kepada masyarakat ya. Lalu juga yang kedua begini loh, pada pemilu kali ini Gen Z dan milenial kalau digabung itu terdapat sekitar 54 sampai 57% ya dari total 200 lebih juta ya DPT ya. Dan begini, kalau kita merujuk kepada literatur dan survei, ada beberapa karakteristik anak-anak muda, ya. Nah, anak-anak muda karakteristiknya yang pertama ya, mereka ini sebenarnya pendidikan mereka ini lebih tinggi daripada pendidikan generasi sebelumnya, karena ya dari zaman ke zaman kan terjadi perluasan kesempatan untuk sekolah, peningkatan terus. Ya, jadi mereka lebih rasional, gitu. Lalu karakter yang kedua, mereka cenderung apolitis, kalau enggak mereka cenderung apatis terhadap politik. Oke. Tadi sudah pernah saya bilang, apolitis ini artinya mereka sibuk sendiri aja, nggak ngerasa hiruk-pikuk politik ini bersentuhan sama kulit mereka. Apatis ini artinya mereka care sih, ya, tapi care-nya mereka itu mereka hanya melihat politik sebagai sesuatu yang suram, gelap, kotor, ya. Sehingga asosiasi politik ini begitu negatif gitu, dan ini biasanya lebih kurangnya disebabkan karena asupan informasinya itu ya mungkin media-media kalau membicarakan korupsi kan viral, semua orang membicarakan, jadi nempel lah asosiasinya ya, politik itu kotor, korup dan lain-lain. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, anak muda ini lebih suka politics of hope, politik yang memberikan harapan. Bukan politics of fear, politik yang menebar ketakutan. Gitu, ketakutan itu misalnya, wah dia belum menang aja begini, hati-hati. Kalau dia menang ntar jadi begitu. Atau kalau saya kalah akan jadi bagaimana. Kayak gitu. Dan saya harus buka bahwa 2019 Pak Prabowo memainkan itu. Oke, jadi model kampanye gimana nih? Ya, kita melahirkan harapan. Jadi kita nggak mau nanggepin itu. Gitu. Ketika mereka menyerang, senyumin aja. Nah inilah yang saya bilang Pak Prabowo, wow, keren banget Pak Prabowo yang sekarang. Jogetin aja. Kalau di fitnah, jogetin aja, kayak joget gemoy. Ini yang membuat saya ini beda banget nih Prabowo yang sekarang nih. Ini kayak Jokowi 2019 nih. Kalau Jokowi 2019 bilangnya apa? Aku rapopo, gitu kan? Iya. Di fitnah ya, diserang, aku rapopo gitu, dengan karakter Pak Jokowi yang
Solo, Jawa Tengah ya. Ya, santun. Iya, kalau Pak Prabowo difitnah, diserang, jogetin aja kayak gitu kan, dengan gaya joget gemoynya kan. Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Itulah yang saya katakan tadi, politik riang gembira yang menempel kepada politics of hope. Politik yang nggak nyerang-nyerang tadi, melainkan justru dia memberikan harapan. Kayak gitu loh. Nah, harapan-harapan inilah yang termaktub di dalam dokumen visi misi tadi yang saya sebutkan. Nah, inilah alasannya secara logis ya. Di luar memang perubahan Pak Prabowo sendiri, di sini juga ada pendekatan taktikal, strategis ya. Kenapa kami memilih untuk tidak meladeni gendang, irama, ritme mereka itu kami nggak ladeni. Irama fals nggak diladeni. Nggak usah lah. Apalagi kemudian ini terbukti ya. Survei-survei ya yang kredibel ya, itu sudah menyatakan belakangan ini perbedaannya kalau nggak hampir 10%, kalau nggak memang sudah 10%. Antara 2 digit ya? Iya, antara Pak Prabowo dengan yang nomor 2, ya dalam hal ini adalah Mas Ganjar dengan Prof. Mahfud ya. Kalau dengan yang nomor 3, ya mungkin lebih jauh lagi lah pasti. Jadi begitu. Oke. Jadi menurut Uki, terutama dalam pandangan tim Fanta ya, anak-anak muda saat ini ingin melihat citra atau image apa terhadap Prabowo Gibran selain tadi soal hope, soal apa? Iya. Jadi politik itu memang harus menyenangkan. Okay. Jadi begini, anak-anak muda Gen Z dan milenial ini, mereka itu berbicara dengan bahasa mereka sendiri, bahasa musik, ya, bahasa sport, ya, bahasa-bahasa yang kaitannya dengan gaming dan lain-lain. Dan mereka melihat politik nggak hanya kotor, tapi juga berantem dulu gitu. Suram, yaudah lu berantem juga buat kepentingan lu kok, gue nggak dapet apa-apa. Ya kan anak-anak muda kayak begitu kan. Sehingga memang para politisi, ya, para partai politik, para kandidat politik, ini memang harus mau menurunkan egonya, kemudian nyemplung ke bahasa dan gesturnya anak muda. Gitu. Bahasa gesturnya anak muda salah satunya memang harus menyenangkan tadi itu ya. Bahasanya anak muda itu memang bahasa yang, apalagi anak muda urban ya, bahasa yang kalau di scroll muncul di TikTok itu enak dilihat kayak gitu loh. Bukan eranya lagi sekarang orasi berapi-api yang revolusioner gitu loh. Enggak gitu lagi eranya. Buat sekitar 57% itu bukan ke situ. Nggak ke sana. Jadi kalau misal dia ngeliat itu, ya udah skip lagi, scroll lagi gitu. Ya kalau anak muda sekarang melihat yang kayak gitu, alah ini buat kepentingan lu, nggak menarik. Jadi bikin yang menarik. Dan itu yang kami lakukan sekarang dengan bahasa mereka. Dan sebentar lagi di tim Fanta ini akan meluncurkan, ya ini masih strategi yang akan diluncurkan. Tapi kami memiliki pendekatan dengan bahasa anak muda yang berbasis komunitas. Kayak gitu kira-kira. Berbasis komunitas, berbasis interest ya. Interest ini anak-anak muda ini nggak jauh-jauh ya kalau di dunia informal ya, karena kan anak muda itu nggak hanya SMA kemudian kuliah terus lulus. Terus habis itu kerja di dunia formal. Banyak ada skena di sini anak-anak tongkrongan, ya, anak-anak gang, ya kan? Anak-anak gang. Ya. Iya, yang dimana mereka ini sukanya main gitar, sambil makan kacang misalnya, daripada mereka nongkrong, tapi kemudian tongkrongan yang nggak terfasilitasi dan lain-lain. Nah, kami punya rencana. Itulah kurang lebih. Oke. Saya penasaran juga nih. Ya. Terus kemudian mau coba ke PSI dulu nih. Siap. Ada berubah juga nggak gaya politiknya di PSI sekarang? Iya, terutama semenjak Mas Kaisang datang. Mas Kaisang masuk ya? Iya, semenjak Mas Kaisang datang. Jadi kayak begini, proses Mas Kaisang, saya ceritakan prosesnya ya, supaya bisa dapat the whole picture. Proses Mas Kaisang masuk ke PSI itu sebenarnya nggak secepat yang dikira oleh masyarakat. Oh gitu? Ya, jadi Mas Kaisang itu sebenarnya sudah berteman akrab dengan beberapa kader-kader di DPP PSI. Katakan saja dengan Bro Giring, ini teman main FIFA rupanya, gitu. Dengan Bro Mongol, ya bahkan Bro Mongol karena udah berteman karib, diundang ke podcastnya Mas Kaisang. Ya. Bro William yang dulu juga membuat jagat politik heboh dengan temuan Lem Aibon di DPRD, ini juga karibnya Mas Kaisang. Gitu loh. Nah, jadi udah ada pertemuan jauh sebelum. Sudah. Jadi pertemuannya tapi informal. Ya diskusi. Cuman ya begitulah anak-anak sekarang. Memang kalau mau efektif memang informal, gitu ya.
Jadi apa namanya dari pertemuan-pertemuan ya, dari ngobrol-ngobrol, nongkrong kayak tadi. Kemudian Mas Kaisang kan pastilah terselip-selip ya, kayak pertanyaan-pertanyaan, PSI itu apa sih? Atau kenapa sih PSI ngambil sikap ini? Kurang lebih kayak begitulah. Nah, semakin Mas Kaisang tahu tentang PSI, kemudian Mas Kaisang ngomong ke Bro Giring. Ini kayaknya kita seriusin aja kali ya. Kayaknya gue seriusin aja kali ya gabung ke PSI. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, at the same time ya, sebulan sebelum Mas Kaisang itu masuk PSI, sebenarnya Bro Giring itu udah menyatakan saatnya dia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan di PSI kepada orang lain yang jauh lebih muda. Karena Bro Giring saat itu sedang berulang tahun ke-40. Oh, Dan di PSI nggak pernah, gitu. nggak ada. Ketum itu 40, nggak ada. Iya. Gitu. Nah, kami dan teman-teman di DPW, DPD, DPC, sampai ranting segala macam, itu kemudian mulai bertanya sebelum Kaisang masuk gembar-gembor ya. Oke. Siapa nih yang jadi ketum berikut? Siapa nih? Nah, mulai orang membicarakan nama. Gitu ya, memulai bicarakan nama. Nah, isu Mas Kaisang gabung ini sebelum resmi gabung itu sudah mulai beredar. Gitu ya. Mulai kawan-kawan di bawah bilang, apa jangan-jangan Kaisang aja ya? Apa jangan-jangan Kaisang aja? Mulai kayak begitu ya. Pas Mas Kaisang bergabung, arus aspirasi dari bawah yang kami tampung di DPP, dalam hal ini berarti di atas ya, untuk menjadikan Mas Kaisang ini ketum PSI menjadi semakin deras. 2 hari Mas Kaisang. Itu waktunya pendek gitu. Pendek, tapi sudah diomonginnya panjang. Karena sewaktu masih desas-desus, ini ada orang yang bilang, minggu depan nih udah ini, ada yang bulan depan nih udah gabung, kayak gitu loh. Udah dia aja, kayak begitu. Nah, kemudian bergabunglah. Kemudian begitu bergabung, termasuk saya terima WhatsApp, ya. Bro pembina, waktu itu masih jadi pembina ya, Raja Juli Antoni, belum jadi sekjen. Beliau kan jadi sekjen, itu nempel sama Mas Kaisang pas sudah jadi ketua umum. Nah, semua aspirasi tersebut masuk dan mereka mendesak, ya. Dan kami fasilitasi dengan kami bikin 2 hal di Jakarta, yaitu yang pertama Kopdarsus, yang kedua Kopdarnas. Kopdarsus ini mungkin kalau di partai lain ini setingkat dengan Munaslup. Kalau di kita ini artinya Kopi Darat Khusus. Oke. Ya, ini kalau di partai lain ya. Iya. Emang kita bahasanya agak selengean istilah-istilah. Harus Kemudian diikuti dengan Kopdarnas. Ya. Di Kopdarsus kami kumpulkan 30 sekian DPW. Dewan Perwakilan Wilayah ya, perwakilan provinsi ya, se-Indonesia. Untuk kita tanya lagi, kalian ini bener nggak sih nih pengen Bro Kaisang ini jadi ketum kita? Gitu. Seperti yang di WhatsApp ya, gua diteror dulu di WhatsApp ya kan. Udah dia aja. Dari 38 ketua DPW, 38-nya menginginkan Mas Kaisang menjadi ketua umum. Bulat. Kita mau jadi apa? Kita mau bilang apa? Iya. Dibilang bahwa ini dinasti, ya nggak bisa. Dinasti itu harus aspirasi dari atas ke bawah, enggak. Ini menginginkan di bawah. Proses demokrasinya justru berjalan efektif, efisien, nggak bertele-tele dan nggak kompleks birokrasinya. Efisien. Yes, dan Gen Z milenial emang nggak suka birokrasi yang bertele-tele. Oke, iya. Dan terjadi udah. Nah, begitu 38-nya mengatakan yes, kami menginginkan Mas Kaisang dengan alasan berbeda-beda ya. Ada yang alasannya ideologis, ya, karena kita menginginkan standar kepemimpinan yang baru ini betul-betul menggunakan standar kepemimpinan yang sudah diset oleh Presiden Jokowi. Maka kita punya satu faham yang kita gaungkan yaitu Jokowisme. Dan Mas Kaisang ini nggak hanya simbol politik, tapi memang cara kerjanya dan lain-lainnya itu memang sesuai dengan apa yang kami anggap Jokowisme. Dan itu yang ideologis ya. Ada yang pragmatis. Ada. Kita nggak bisa bohong. Iya. Ya. Oh ya, saya menginginkan jadi dari DPW Provinsi X menginginkan Mas Kaisang menjadi ketum karena suntikan elektoral. Gitu. Pragmatis ya. Ada yang bersifat teknis bahkan. Oh ya, karena saya mengikuti podcast Mas Kaisang, teman-teman suka dengan gaya komunikasinya. Saya pikir ini akan masuk nih kalau misalnya kita sedang berkomunikasi, berinteraksi dengan Gen Z. Ada, kayak gitu. Jadi macam-macam alasannya. Ya. Nah, singkat cerita, aklamasi. 38 ketua DPW
menginginkan Mas Kaisang untuk menjadi ketua umum. Lalu keputusan dari Kopdarsus ini kami formalkan ke dalam surat keputusan atau SK, yang kemudian SK-nya dibacakan di Kopdarnas yang dibuka jam 7 malam. Jadi Kopdarsusnya di kantor DPP PSI, Kopdarnasnya di Jakarta Theater. Jam 7 malam. Jam 7 malam dibacakan. Nah, sewaktu kita melakukan Kopdarnas, sebenarnya persiapannya itu kita sudah menyiapkan 2 skenario. Gitu. Kalau ternyata keputusan arus bawah ini tidak ingin Mas Kaisang menjadi ketua umum, ya kita melakukan Kopdarnas untuk ya menyambut Mas Kaisang lah bergabung. Oke. Karena ya gimana pun ini sebagai kader spesial. Iya. Tapi karena ini adalah pengukuhan, ya pada akhirnya DPW menginginkan ya udah kita pakai skenario yang sebenarnya kita yakini juga udah, karena kan kita udah tahu aspirasinya mereka, kita kumpulkan aja karena terima WhatsApp gitu. Jadi kita memang udah lebih siap dengan skenario untuk pengukuhan Mas Kaisang gitu, ketimbang skenario B yang untuk menyambut Mas Kaisang gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah seefisien itu, secepat itu, seefektif itu proses demokrasi yang terjadi di PSI. Nah tadi pertanyaannya apa? Ini kan saya memberikan konteks. Tadi pertanyaannya apa tadi? Perubahan sikap, gaya, modal gitu. Masuklah kemudian ya Mas Kaisang ke PSI sebagai ketua umum. Ya, Mas Kaisang masuk ke PSI sebagai ketua umum, kemudian rapat pertama ini mirip Jokowi ini. Saya ingat banget, saya pernah di ngobrol ya dengan salah seorang pembantu presiden. Ya. Dia diminta dulu mau ngapain kalau jadi menteri, gitu. Nah, Mas Kaisang juga rapat pertama nggak mau pidato dan bla bla bla, mendengarkan. Jadi ya sekarang kamu namanya apa, mengerjakan apa, tantangannya apa, terus habis itu peluangnya apa, sekarang sudah sampai di stage yang mana. Semua orang berbicara, dia hanya menyerap, gitu. Nah itulah yang Mas Kaisang. Nah kemudian di rapat kedua ya baru deh ya. Cuman memang semenjak Mas Kaisang datang ini, rapat DPP yang kita laksanakan setiap hari Selasa ini selalu dipenuhi wartawan. Jadi rame. Jadi rame. Nah, kemudian di rapat kedua baru kita berbicara soal gaya komunikasi. Jadi kayak gitulah. Jadi Mas Kaisang bilang kita sudah menyusun grand strategy ya untuk memenangkan PSI, meloloskan PSI ke parlemen ya. Dan salah satu syarat untuk memuluskan ya si strategi tersebut supaya benar-benar jadi kenyataan atau bisa diimplementasikan dengan baik sehingga tujuannya tercapai, itu adalah gaya komunikasinya jangan menyerang, katanya kayak gitu. Dan itu enggak lagi sebenarnya. Dan sekarang udah nggak pernah lagi ya. Nggak ada lagi award. Nggak ada. Jangan menyerang ya. Kemudian jangan membuli, jangan memfitnah, jangan mencaci. Kalau memang dengan perubahan itu apa rasanya di PSI sekarang? Ya memang ya beberapa kader-kader PSI, jubir-jubir PSI ini memang butuh waktu ya, termasuk saya. Adaptasi ya. Iya, butuh waktu untuk bergaya politik yang nggak striking gitu. Karena dulu itu kan kita itu udah diplot, kamu striker, kamu playmaker, kamu defending midfielder, kamu defender, kamu adalah goalkeeper gitu. Nah, ini sekarang semuanya adalah pemain bertahan kayak gitu. Saya ingat banget suatu hari saya di sebuah pemain santun ya, makanya dibilang politik itu move on, santun dan santuy. Kalau misalnya dibully segala macam, udah senyumin aja, udah gak usah dihiraukan, kita fokus kepada kerja kita. Jadi saya ingat banget nih, ini contoh betapa saya harus santun dan santuy. Jadi suatu hari saya di stasiun TV swasta ya, di sebuah arena perdebatan yang sifatnya tarung bebas ini ya. Artinya hampir nggak ada aturan ini tarung perdebatan ini. Yang penting harus rame. Rame ya. Saya sudah sangat berusaha untuk bermain betul-betul bertahan ya. Kalem ya, selalu tersenyum ya. Yang dimana ini nggak saya banget kalau kita melihat saya sebelum-sebelumnya. Nggak grogi banget. Iya. Dan nggak PSI banget gitu. Iya, PSI kan yang biasanya kan anak kecil golok gitu. Jadi saya mendengar sebuah analogi tentang PSI dari teman tuh lucu banget. PSI ini kan anak kecil golok. Nah, itu pun saya terima WhatsApp. Mas,
ini jadi di link videonya gitu ya, Mas ini bisa ya tone bicaranya diturunin lagi? Turun dikit. Aduh, masih kurang rupanya saya bilang kan, masih kurang ini. Awak orang Sumatera ya kan? Padahal udah maksimal tuh ya. Menurut saya ini saya pikir saya udah jadi kiper ya kan, taunya masih jadi mungkin defending midfielder mungkin. Akhirnya saya berpikir saya dengan teman-teman ya, yang biasanya mungkin masa lalu itu sukanya nge-strike, nyerang ya. Kemudian berpikir, oke, kalau kita mau membuat narasi, pikirkan bahwa kita orang Solo. Gimana kira-kira orang Solo itu berpikir? Berarti based on kesadaran juga sebenarnya. Iya. Gitu ya. Jadi memang kita percaya dengan si grand strategi yang tadi diucapkan oleh Mas Ketum ya, Bro Kaisang. Kemudian kita juga meng-acknowledge lah, bukan hanya percaya ya. Kita juga tahu bahwa strategi tersebut memang efektif gitu. Dan salah satu komponen dari strategi tersebut adalah hentikan narasi-narasi menyerang. Dengan komunikasi seperti itu, Ya. dengan aktivitas seperti itu, Bro Uki yakin PSI akan melewati ambang batas suara dan bisa masuk DPR? Sangat yakin. Sangat yakin. Ya, tapi ya kita doakan saja. Artinya keyakinan ini diikuti dengan keharusan untuk kerja keras ya. Tetap. Jadi ya artinya oke, Mas Kaisang dengan masuk dengan sendirinya itu menambah elektoral ya, elektabilitas. Tapi itu pun nggak cukup 4% kok, gitu ya. Artinya tetap harus kerja gitu. Dan saya ngeliat banget Mas Kaisang ini sehari bisa ke beberapa kota ya. Dan sekali lagi saya bilang bahwa dia ini mirip banget bapaknya. Kuat banget kerjanya sampai ke Jakarta, standby di studio podcastan sebentar, kemudian cabut lagi kayak begitu. Terus habis itu udah jam 11 malam itu dari Kartanegara waktu itu ya. Kita itu kelarnya malam ya. Kelar malam dan kalau nggak salah Mas Kaisang itu cabut udah di atas jam 9 lah kalau nggak salah ya. Itu langsung terbang lagi. Saya lupa kemana ya. Pokok dapat tidur 5 jam mewah sekali lah. Mewah sekali. Iya. Oke, Bro minum dulu. Oh siap, ngops dulu kita. Saya lupa nawarin dari tadi tuh. Oh ya siap. Kasihkan nanya terus aja. Iya nggak apa-apa. Saya juga kalau ngomong susah di stop. Nah, ini pertanyaan terakhir tapi nanti ada pesan lah buat kawan muda kita. Siap. Pertanyaan terakhir kita, Bro Uki yakin bisa satu putaran seperti yang berapa kali disampaikan sama Mas Gibran gitu? Saya sih begini ya, satu putaran itu kalau misalnya yang ditanya saya sebagai pribadi, yakin kalau kita semua kerja keras all out, gitu ya. Kalau kita semua kerja keras all out. Kalau sekarang nih kerja kerasnya dari skor 10 udah berapa? Nah inilah yang menjadi tantangan juga ya kalau kita mau berkata jujur, ya. Tantangannya putaran pertama ini kerja politik kita nggak hanya pilpres, tapi juga pileg, gitu. Jadi untuk mengatakan bahwa kita all out, ini saya meragukan itu. Untuk kerja pilpres kita all out, saya meragukan itu, gitu. Jadi kami tetap mencoba yang terbaik ya. Bahkan di TKN Fanta, komandan kami Mas Arief Rosyid itu membuat sebuah kebijakan yang keren banget. Kumpulkan 1.000 caleg muda, ya. Dan caleg muda ini kemudian kita berikan asistensi, ya, asistensi teknis, APK dan lain-lain, juga relawan, ya. Asalkan benar-benar melakukan canvassing. Dan canvassing ini ibaratnya untuk dia sebagai caleg dan untuk Prabowo Gibran pileg dan pileg lah gitu. Iya, ibaratnya ya relawan aja disediakan gitu. Dan ini jauh ini bisa mengefektifkan ya yang saya bilang tadi, kerja pileg itu mungkin aja membuat kita nggak all out di kerja pilpres gitu. Nah, komandan kami dengan kebijakannya itu mengawinkan atau mengalign ya kerja pileg dengan kerja pilpres tadi, yaitu menggunakan caleg-caleg
ya, yang dianggap muda dan berpotensi lah. Paralel terus. Paralel gitu. Apalagi caleg-caleg muda ini kan biasanya modalnya cuma 2. Kalau nggak idealisme, yang kedua adalah dengkul, ya. Jadi sumbangan berupa relawan itu sangat berarti buat kami. Satu gitu Iya, walaupun satu ya, karena ya kami kan bukan caleg-caleg yang sudah mapan ya. Iya. Secara finansial, bahkan secara experience dan network, mungkin yang senior-senior ini jauh lebih mapan. Tapi paling nggak ada yang tersandra ya. Kita nggak tersandra. Masih merdeka. Merdeka! Yoi. Oke kawan muda, sebelum kita tutup, kita mendaulat Bro Uki ngasih pesan-pesan ke kawan muda atau pikiran-pikiran Bro Uki. Silakan bro ke kamera itu. Siap. Kawan-kawan muda, teman-teman muda, penonton Ngopsdul, ya, Pilpres dan juga Pileg 2024 ini sebenarnya adalah ruang buat kawan-kawan muda untuk tidak hanya menjadi objek politik, tapi juga subjek politik yang aktif, gitu. Jumlah teman-teman itu banyak sekali sekarang, ya. Jangan sia-siakan ini, ya. Diktelah para politisi supaya bergerak sesuai dengan kemauannya teman-teman, gitu. Jangan sebaliknya, ya. Teman-teman kemudian menjadi objek pasif yang tidak terlalu berpartisipasi di politik, di pemilu, kemudian di dalam kebijakan publik, teman-teman hanya bisa menerima teman-teman yang didikte. Jadi berpartisipasilah di politik, ya, cari informasi politik sebanyak-banyaknya, ya, jadilah pemilih yang memutuskan pilihannya itu berdasarkan well-informed decision. Jangan golput, ya, dan mohon sebarkan ke teman-teman yang lain untuk juga jangan golput, karena kalau makin banyak orang golput, maka wibawa demokrasi kita itu bisa jatuh. Sekian aja, dan wibawa demokrasi jatuh itu bisa memberikan ruang buat ideologi yang lain untuk masuk ke Indonesia. Sekian aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Kawan muda, terima kasih sudah mengikuti acara Ngopsdul. Silahkan komen. Kalau bisa memang komen yang membangun. Terima kasih. Makasih bro. Terima kasih Bang. Ya. Thank you sudah diundang.